Selamat berjumpa kembali bersama Tutor YT. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, hari demi hari kita lalui. Seorang konten kreator pasti menyempatkan situasi dan kondisi apa adanya. Saya hari ini ingin berjumpa dan menyapa Anda semuanya. Salam satu konten, salam kreator. Mari kita berlomba mencari kebaikan, mengedukasi masyarakat, memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Nah, bagi YouTuber yang masih pemula, yang punya subscribe masih kembang-kempis seperti saya sendiri, jangan panik. Pertama, saya punya solusi. Karena pegiat YouTube yang sukses itu adalah yang setiap saat bikin konten dan mengevaluasi, menyebarkan di dunia maya, di YouTube utamanya dan media yang lain. Itu tidak usah basa-basi. Yang pertama ini saya bikin Anda semuanya nyaman, karena di edisi hari ini tentu sahabat-sahabat semuanya akan memahami apa yang saya sampaikan, karena ada sesuatu yang dilewati oleh para YouTuber sehingga mereka semuanya panik, pasrah dan mengalah sebelum bekerja. Hanya mereka tergiur oleh orang-orang yang sudah profesional. Oke, banyak YouTuber yang sukses mengunggulkan SEO, mengunggulkan algoritma, padahal dua-duanya ini saling terkait. Karena SEO bagus, semuanya fitur dipenuhi, tapi kalau algoritma saja tidak dipahami, tentu tidak menjadi bagus, sehingga apa? Kurang sempurna, sehingga akan ditinggalkan penonton. Nah, kali ini jika Anda sudah melihat video saya, baik pendatang baru maupun pendatang lama yang belum kembali dan sekarang kembali, alhamdulillah, kita bersyukur kita ketemu lagi. Nah, kalau melihat dari awal intro ini Anda belum memahami, memang isinya belum saya sampaikan dan akan poin saja. Satu, bagaimana mengoptimalkan video Anda yang menurut Anda kembang-kempis, belum dilihat orang. Samalah dengan saya, samalah dengan yang baru upload kemarin, cuman bedanya yang sudah punya retensi penonton banyak, upload hari ini, nanti sore sudah banyak yang melihat. Tapi kita sebagai pemula jangan gagap, jangan pesimis, pasti ada sesuatu hikmah di situ. Nah, perhatikan video berikut ini. Bagaimana untuk mengoptimalkan video? Pertama adalah buat konten Anda yang jelas. Nah, ini yang penting. Konsisten itu ya bertanggung jawab lah, argumen yang bertanggung jawab, representatif. Seperti ini representatif, memberikan pencerahan kepada pemula yang belum memahami. Ini namanya representatif, memberikan gambaran, memberikan pendidikan, edukasi di situ. Nah, dari sini sudah memahami. Satu, konten Anda harus jelas, arahnya jelas, representatif, memberikan pencerahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sesederhana mungkin. Ya, kita ketemu kamar tidur, pakai aja lah. Di sini ada penebah, ini juga saya untuk meluruskan arah kamera untuk menyeblek atau menghalau lalar yang nempel. Ini
pemirsa, sahabat YouTube yang budiman, karena sederhana ini alami, sederhana apa adanya, tidak ngoyo lah, karena kita masih pemula, berbeda dengan yang sudah senior, semuanya komplit. Kemudian kita juga bisa memberikan branding logo kita. Logo kita itu gaya, ini karakter saya, sebuah gaya yang ditampilkan dalam sebuah thumbnail nanti. Menarik kan? Itu. Yang ketiga, konten kita harus yang membanggakan, terutama setiap manusia punya karakter dan punya kecerdasan, keterampilan. Disitulah kita usung di permukaan agar dinikmati orang lain, bukan hanya pribadi. Contoh, kalau punya karya kalian, munculkan di permukaan. Kalau Anda bakat berceramah, punya pendidikan yang tinggi, cerdas, bikin tutorial tentang representatif. Tetapi saya hari ini orang yang tidak cerdas, hanya ikut-ikutan, hanya ngalir saja. Dan saya punya niat untuk mengedukasi teman-teman yang masih pemula. Ini, jadi ngalir. Di dalam mengoptimalkan sebuah video, kita juga harus mematuhi komunitas YouTube. Apa itu komunitas YouTube? Tentunya semuanya sudah tahu. Isi jangan sensitif, itu yang pertama, karena itu kurang bagus lah. Yang kedua, jangan mengandung spam, kebencian, penipuan. Ini ranahnya hukum masalahnya. Banyak penipuan di mana-mana, jangan terkecoh oleh itu. Kita ngalir konten alami. Itu ada yang mengandung kekerasan. Yang ketiga ini jangan sampai kita mengupload itu atau menyukai hal-hal seperti itu, karena kekerasan itu nanti kena hak asasi, artinya tentang anak dan lain sebagainya, tentang hukum juga ini. Kemudian ada lagi barang yang diatur oleh negara, yang pemakaiannya, penggunaannya pun diatur oleh negara. Jangan mengonsumsi itu konten kalian atau Anda semuanya. Ini namanya pedoman komunitas YouTube yang harus dipatuhi dan kita harus ingat betul-betul itu. Kemudian isi konten kalian jangan misinformasi, artinya orang menganggapnya dari awal intro itu memberikan edukasi representatif, ternyata bulat di akhir atau di tengah dan penonton tidak memahami. Nah, kali ini kalian semuanya memahami. Yang pertama, saya ingin memberikan tip video Anda itu bisa ditonton orang, dicari orang, diklik dalam beranda itu cepat. Satu, saya ulang, saya ringkas, videonya harus jelas. Kemudian sederhana, jangan muluk-muluk tinggi. Bolehlah muluk-muluk kalau sudah senior, kita masih pemula kawan. Jangan sok-sokan, jangan ikut-ikutan, nanti ngalamin sendiri. Apa adanya ngalir, sudah ikuti gaya-gaya mereka yang apa adanya, boleh meniru yang lain. Kemudian sesuatu yang kita banggakan itu apa dalam isi video sobat YouTuber semuanya. Kemudian yang terakhir ini lebih penting, patuhi pedoman komunitas YouTube yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama adalah isi videonya konten-konten sensitif yang sangat tidak pantas kalau sensitif, karena hukum, kecemburuan sosial, adat istiadat macam-macam. Kemudian ada konten yang spam, seolah baik ternyata penipuan. Ini banyak terjadi di dunia maya seperti ini, jangan. Kemudian kekerasan, sesuatu yang berbahaya, senjata tajam macam-macam, itu masuk barang yang diatur oleh negara. Dan misinformasi, artinya informasi itu benar, bukan salah informasi yang disampaikan. Seharusnya memberikan tutorial YouTube, ternyata bantuan hukum disampaikan. Semaunya tutorial cara membuat tip agar videonya
enak, videonya optimal, ternyata yang dibahas adalah sebuah pembuatan channel ini sangat tidak konsisten namanya. Terima kasih. Mudah-mudahan sobat semuanya terhibur, teredukasi, dan salam satu konten kreator.